Tuh, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, maka hati-hati dalam makrifat. Hati-hati dan waspada bila belajar makrifat. Salah-salah seperti yang saya kisahkan tadi, tabrak gunung Salak, tidak sampai di tanah Jawa. Seperti itulah contohnya di dalam kemakrifatan. Maka berhati-hatilah di dalam kemakrifatan kepada Allah. Maka yang baik itu, lebih bagusnya itu sebenarnya belajar keilmuan itu yang sedang-sedang saja sebenarnya. Maka sering kita dengar lagu itu, oh yang sedang-sedang saja. Belajar ilmu juga yang sedang-sedang. Itu tidak mengelirukan kita. Tapi sekarang di sini ya, makanya kita ini harus mampu dan bisa membedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Selalu dan selalu saya katakan kalimat ini ya. Tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Tapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, sehingga komennya masih begini, masih begitu, dan lain sebagainya. Seperti itulah contohnya ya. Maka insya Allah dan dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dalam kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarang belajar makrifat ya. Disinilah kekufuran dan kekafirannya manusia. Kita belajar kemarifatan kepada Allah, sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang kafir. Jangan marah kalau dikatakan orang-orang kafir. Nah, itu maka kita banyak dikafirkan di mana-mana oleh orang-orang syariat. Nah itu, sesungguhnya kita orang kafir, kita harus terima itu. Karena kita tidak paham yang sebenarnya. Nah seperti itulah contohnya. Tapi mereka itu orang yang kufur. Orang marifat orang kafir, orang syariat orang kufur. Tuh, orang kufur itu adalah tidak diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau mengakui semua itu adalah hak kepunyaan Allah sebenarnya. Itu. Maka orang makrifat tidak kurang-kurangnya orang yang mengakui dirinya Tuhan, tidak kurang-kurangnya orang yang mengakui dirinya Allah. Kalau ia tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam, tidak bisa membedakan, insya Allah dia orang-orang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kalau mau paham keilmuan. Nah, maka selalu saya katakan tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Nah, itu si Malakama di sini. Dari dulu saya katakan ya, si Malakama. Kita belajar keilmuan sampai sedalam-dalamnya, kita akan seperti itu jadinya. Maka dimakan bapak kita mati, tidak dimakan mamak kita yang mati. Pilih yang mana, terserah kita. Nah sekarang az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Tergantung kita sekarang. Mau maju, silahkan. Mau mundur pun silahkan. Nah itu. Terserah kita sekarang. Nah itu. Qadri khairihi ya. Wasarrihi minallahu ta'ala. Artinya ya. Untuk baik dan untung jahat itu datang dari Allah. Minallaha ya. Jahil aradi ya. Artinya tentu datangnya tiada hingganya ya, tentu datangnya tiada hingganya. Nah itu. Dan tidak berwujud. Nah, Allah itu sebenarnya zat itu ya tidak berwujud, sebenarnya tidak ada rupa sebenarnya ya. Tidak berwujud. Maka itu tekad rahasia. Nah, itu tekad rahasia, tidak berwujud tapi nyata pada diri sebenarnya. Keluar dari Ibnu Abdullah. Nah, keluar dari Ibnu Abdullah. Maka kita harus keluar dari keilmuan, keluar dari segala-galanya. Hanya pendekatan kepada Allah, maka kita harus memahami antara hidup dan rasa. Nah, kehidupan dan rasa. Nah, hidupnya Allah dan rasanya Allah. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, itu. Kata guru ya, dengarkanlah pengajaran ini. Nah, ini kata guru ya.
dengarkanlah pengajaran ini. Sejatinya yang dinamakan ilmu rasa itu, ya, yang sebenarnya ilmu rasa itu bukan doa dan bukan utama. Nah, bukan doa dan bukan utama, bukan puji. Nah, itu, dan bukan zikir. Yaitu hanya pengetahuannya, pahamnya, paham Allah maksudnya, yang terlebih samar, ya, yang menyamar maksudnya, ya, seperti siang dan malam. Nah, seperti siang dan malam, tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya, tidak ada putusnya. Allah itu menyamar pada diri, maka samar-samar, menyamar, maka ada kata semar, maka ada kata semarang, samaran sebenarnya itu, maka ada kata semar. Semarlah yang menyamar di dalam diri. Tuh, semar itu yang menyamar pada diri. Nah, maka jangan sembarang, itulah semarang. Nah, jangan sembarang kita mempelajari keilmuan maksudnya. Tetapi jarang manusia mengetahui. Tuh, jarang kita bisa memahami, ya. Jikalau belum mendapat pengajaran dari guru yang sempurna. Tuh, kalau kita belum mendapat diajarkan maksudnya dari guru yang sempurna, guru yang mursyid. Nah, biasa dikatakan guru yang mursyid, guru yang betul-betul memahami keilmuan maksudnya, ya. Sebenarnya guru yang mursyid itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Itu, maka bertanyalah kepada diri kita sendiri dan jawablah diri kita sendiri. Itulah guru yang mursyid. Guru mursyid kita itu adalah diri kita sendiri. Karena sesungguhnya siapa yang ada pada diri ini yang belum bisa kita bersih, ya. Belum bisa kita ikhlas, ya. Belum bisa kita pasrah, belum bisa kita redo. Ini yang belum bisa kita bersih. Nah, itu, masih ada keraguan, masih ada kebimbangan. Nah, itu, tambah-tambah bosan. Selesai sudah. Tidak jadi kita mencapai kepada Allah. Tidak jadi kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi larangan pada diri, ya, menjadi larangan pada diri atau wali. Maka ilmu ini tidak boleh diajarkan. Salah-salah orang tidak bisa paham. Nah, itu, tapi netizen pancing-pancing saya, ya. Mancing-mancing, lama-lama ya kena juga ikan besarnya lama-lama. Nah, itu sebenarnya kalau saya rahasiakan, selamanya kita tidak paham ilmu. Kalau saya bongkar, salah-salah dalam keilmuan. Nah, itu sebenarnya. Makanya serba salah di sini, ya. Simalakama di sini kita mempelajari ilmu. Maka yang dinamai wali itu artinya yang dinamai wali itu, ya, artinya bahasa terbalik sebenarnya. Bahasa terbalik. Itu yang dinamai ilmu rasa sebenarnya. Itu ilmu rasa, ya. Maka dirahasiakanlah rasamu, yaitu di dalam rasa Allah, di dalam Rasulmu sebenarnya. Maka yang dinamai ilmu rasa itu artinya, ya, yang dinamai ilmu rasa itu artinya engkau rasa sendiri sudah. Begitu. Maka saya katakan gurumu yang paling mursyid itu adalah dirimu sendiri. Maka bertanyalah pada dirimu sendiri dan jawablah dirimu sendiri, ya. Tidak berani membuka, takut dimurkai Tuhan. Nah, dalam artinya sebenarnya ilmu ini, ya, karena ilmu rahasia susah dipahami orang, takutnya salah paham. Karena kalau salah paham nanti jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini tidak sembarang diajarkan, ya. Tidak sembarang orang kecuali kepada ahlinya. Ahlinya yang betul-betul bisa paham di bidang keilmuan ini. Karena di sini kita sudah mengaji rasa, ya. Nah, rasanya siapa sebenarnya? Rasa Allah.
Nah itu karena sudah itu yang disebut dengan rahasia rasa, yaitu sirullah. Maka dikatakan al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku, aku yang menyertai di dalam hidupnya manusia, yang merupakan rahasia di dalam diri manusia sebenarnya. Maka kita harus kenal diri, kita harus tahu diri, kita harus paham diri, kita pelajari diri, kita kenal diri. Itulah makrifat kepada Allah, merapat kepada Allah. Begitu. Maka kita harus rapatkan diri sudah kepada Allah sekalian. Dekatkan diri sudah kepada Allah sekalian. Seperti itu caranya. Makanya kita ini hati-hati maksudnya ya di dalam kemarifatan kepada Allah. Salah-salah, jungkir balik kita. Salah-salah di dalam ilmu ini, betul. Saya bilang begitu. Salah-salah di dalam keilmuan. Maka saya takut sebenarnya mengajarkan ilmu ini. Terlebih-lebih kalau setengah-setengah, sepotong-sepotong. Takut sebenarnya saya mengajarkan ilmu ini atau memberitahukan ilmu ini. Maka orang-orang yang ahli-ahli dalam kemarifatan kepada Allah, tidak sembarang orang yang diajarkan. 100 orang bisa-bisa yang diajarkan 10 orang. Itu 1000 orang bisa-bisa 100 orang. Nah itu. Bisa-bisa dalam 100 orang 1 orang yang paham, ya sudah 1 orang itu yang diajarkan. Nah sesuai dengan tingkatannya mereka, pemahamannya mereka. Nah karena ini tingkatannya syariat, ya sudah syariat sudah diajarkan begitu. Ini tingkatannya tarekat, sudah tarekat saja sudah diajarkan. Karena pemahamannya sampai di situ. Tidak bisa terjangkau pemikirannya, IQ daya pikirnya ke sana. Nah sudah, ini pemahamannya hakikat. Nah sudah, mampu dia hakikat, berarti sudah pelajari hakikat. Begitu cara guru itu mengajarkan. Nah kalau ini beberapa orang ini paham ilmu, akhirnya oh ini boleh dia mendapatkan kemakrifatan. Akhirnya diajarkanlah ilmu makrifat kepada yang ahli, yang mampu dan bisa. Maka syaratnya untuk belajar ilmu makrifat ini, yang pintar-pintar sekalian, goblok bodoh sekalian. Nah itu, maka janganlah kita memakai pakaiannya Allah, jangan kita menggunakan pakaiannya Allah. Semua itu adalah miliknya Allah. Jangan kita pakai pakaian yang jadi pakaian kita itu adalah sifat dungu, buta, tuli, dan bisu. Maka kebanyakan orang-orang marifat itu dia bodoh, pura-pura bodoh. Nah, dia pura-pura nggak bisa, pura-pura nggak tahu. Nah, karena mau dibuka juga percuma, nggak paham, nggak nyambung. Ibarat listrik itu ya, ibarat setrum itu tidak nyambung, tidak nyalur ke balon, putus kabelnya sedikit saja, tidak nyala balonnya. Maka tidak menyatu keilmuan, dalam artinya akhirnya tidak mendapat strum. Nah seperti itulah contohnya. Makanya hati-hati kita dalam keilmuan. Maka hati-hati dan waspada bila belajar makrifat. Begitu. Ilmu salah-salah ini. Itu. Nah, tutur muridnya ya, tutur muridnya. Hamba mohon atas kemurahan guru. Nah, dia mengatakan, si murid ini mengatakan dia memohon atas kemurahan guru. Sedialah guru mengajarkan pada hamba. Karena kalau guru tidak suka mengajarkan, hamba tidak mau mengajarkan, maksudnya seandainya guru tidak mau mengajarkan, hamba tidak akan pulang. Tuh, sampai dia tidak mau pulang katanya. Lebih baik hamba mati dibunuh oleh guru di sini. Tuh, sampai siap dia mengorbankan jiwa raganya. Nah itu, kata gurunya, kalau sesungguhnya engkau mempelajari ya, mempelajari keilmuan ini, maksudnya baiklah akan ku ajarkan juga padamu. Oh, lama-lama karena maksakan ya, dalam artinya akhirnya lama-lama guru ini ngalah, mau diajarkan. Padahal ilmu ini susah untuk dipahami, tapi karena nekat sampai siap sedia juga untuk dibunuh. Nah, karena saking inginnya untuk mendapatkan ilmu rasa ini, dalam artinya akhirnya terpaksa guru mengalah ya. Karena aku ini gurumu, katanya ya, tak ada jalannya aku akan merahasiakan pengetahuanku. Ini kata si guru ya.
Tetapi engkau ingat baik-baik, diingatkan ya, rahasiakan dan jaga pada pengetahuan. Maka kita dalam keilmuan ini ya, harus kita menjaga rahasianya Allah. Nah itu. Kalau kita membeberkan rahasia Allah, sesungguhnya kita akan dipulangkan, cepat dipulangkan dalam artinya kematian itu sebenarnya. Karena kita dianggap oleh Allah itu tidak mampu dan tidak bisa menjaga rahasianya Allah, sehingga kita akan cepat dipulangkan, mati dalam artinya. Maka kebanyakan ya guru-guru itu ya, guru-guru dalam kemarifatan itu ya, tidak mau mengajarkan terlalu dalam, yang sedang-sedang saja. Akhirnya kita bingung. Karena yang dangkal, terlalu dangkal caranya diajarkan. Yang dalam terlampau dalam caranya diajarkan. Bingung juga kita. Akhirnya kita tidak pernah yakin dalam keilmuan. Nah seperti itu. Dalam terlalu dalam, tidak yakin juga kita dalam keilmuan. Dangkal terlalu dangkal, tidak yakin juga kita dalam keilmuan. Akhirnya inilah sekarang tempat kita, apa istilahnya, membenahi diri ya. Dalam ini dari apa istilahnya, tetek bengeknya insya Allah kita akan uraikan semampu kita, sepengetahuan kita insya Allah, dengan izin Allah, supaya betul-betul kita memahami keilmuan. Insya Allah seperti itulah cara kita ya. Ilmu rasa ini ya, jangan engkau siarkan atau kamu buka ya, jangan dibuka di mana-mana. Maksudnya kalau bukan ahlinya, tapi kita tidak paham ahlinya yang mana sebenarnya. Itu. Dengarkan dulu pembicaraannya mana, kuatnya kemana pembicaraannya. Pembicaraannya kuat ke zahir, keluar, atau kuat ke dalam. Kalau kuat ke dalam, nah di sini kita mulai meraba. Kalau betul-betul dia paham, nah baru kita buka ilmu rasa ini, ilmu rahasia ini sebenarnya. Ilmu rasa ini jangan engkau siarkan, maka dirahasiakan ya. Atau kamu buka. Sumpah, kalau dikatakan ya, syukur terlebih dari syukur. Nah itu sangatlah bersyukur sebenarnya maksudnya ya. Kalau dikatakan gampang terlebih dari gampang. Nah itu sebenarnya ilmu ini, kalau kita bilang mudah-mudah sebenarnya, kalau kita bilang gampang-gampang, kalau kita bilang sulit-sulit sebenarnya di dalam keilmuan ini ya. Tapi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Contoh saja saya ya. Saya latihan untuk mengingat Allah, menyebut Allah, selalu mengingat dalam gerak, dalam kehendak, dalam kerdipan mata, dalam pandangan, dalam kalam, dalam segala macam. Supaya selalu menjadi ahad, menjadi satu di dalam Allah. Sudah lebih dari 20-an tahun ya. Lebih dari 20-an tahun. Tapi kadang-kadang ya masih saja ya lengah, lupa, luput, dan lain sebagainya. Itulah kelemahannya jasad ini, ketidakberdayaannya jasad ini. Tapi semua itu kembalikanlah, semua keseluruhannya itu hanyalah kepada Allah. Yang lupa, yang ingat, yang sadar dan tidaknya, semua itu tidak lain adalah atas kehendaknya. Kalau bukan atas kehendaknya, tidak akan terjadi atau mustahil akan terjadi segala sesuatu itu. Maka Allah berkehendak. Allah yang mampu dan bisa dalam segala-galanya, atas kehendaknya semua. Kalau tidak kembali kepada Allah, tidak menyatu kepada Allah, maka itulah merupakan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kalau kita tidak bisa memahaminya, perkataan-perkataan saya di sini, itulah merupakan kekeliruan-kekeliruan kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita ibarat kita pergi ke Jawa, kalau kita tidak berhati-hati, kan nabrak Gunung Salak, tidak sampai di Jawa. Seperti itulah ibaratnya kita belajar kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang susah-susah, dibilang tidak ya tidak. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.